Halo teman-teman, di sini aku akan memberikan sebuah video pembelajaran IPA berbasis inquiry. Jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kelas 4, tema 9 kayanya negeriku, subtema 1 kekayaan sumber energi. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari energi alternatif dengan baik dan benar. Kedua, siswa dapat menelaah macam-macam energi alternatif dengan baik. Ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh dari energi alternatif dengan benar. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai energi matahari, energi angin, energi biogas, energi air. Energi alternatif. Kebutuhan manusia terhadap energi semakin lama semakin meningkat. Energi yang digunakan saat ini berasal dari minyak bumi. Namun, eksploitasi yang berlebihan terhadap minyak bumi mengakibatkan persediaannya semakin menipis. Tuhan menganugerahkan pada manusia akal untuk berpikir. Dengan akal, manusia inilah menjadi teknologi-teknologi baru ditemukan. Kemajuan teknologi juga telah sampai pada penggunaan energi alternatif seperti pengganti sumber energi utama yang semakin sedikit jumlahnya. Dengan kemajuan teknologi dan banyaknya temuan baru mengenai energi alternatif, negara kita, Indonesia, berupaya untuk menggunakan energi alternatif tersebut sebagai sumber listrik ataupun bahan bakar. Energi matahari. Matahari berperan penting dalam siklus kehidupan. Tanpa adanya matahari mustahil dunia bisa hidup. Selain bermanfaat bagi manusia, matahari juga sangat bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan. Sinar matahari digunakan oleh tumbuh-tumbuhan untuk melakukan fotosintesis guna memenuhi kebutuhan makanan mereka. Selain sangat bermanfaat bagi tumbuhan, matahari ternyata bisa digunakan sebagai penghasil energi alternatif. Misalnya saja, panel surya yang bisa merubah energi panas matahari menjadi energi listrik yang ditampung dalam aki. Di beberapa negara maju bahkan telah menciptakan mobil yang sumber energinya berasal dari matahari. Jika seandainya penggunaan energi matahari semakin dikembangkan, bukan tidak mungkin jika suatu saat matahari menjadi sumber energi utama bagi manusia. Energi air. Air terjun selain dimanfaatkan sebagai sarana objek wisata, juga dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir air pada mesin penghasil tenaga listrik. Air terjun mempunyai arus yang deras. Aliran arus yang deras tersebut mengandung energi gerak yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir air. Semakin cepat arus yang mengalir, makin cepat kincir air berputar dan makin cepat arus listrik yang dihasilkan. Contoh pembangkit listrik yang menggunakan air sebagai pembangkit energi listrik adalah PLTA. Energi biogas. Energi biogas bisa diperoleh dari kotoran-kotoran, baik kotoran hewan, manusia maupun dari sampah. Pada biogas memanfaatkan bakteri tertentu yang bisa menghasilkan suatu gas yang mudah terbakar. Gas inilah yang bisa digunakan oleh manusia sebagai energi alternatif. Gas ini ramah terhadap lingkungan sehingga bisa dijadikan sebagai energi alternatif pengganti energi gas yang ada saat ini atau LPG. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa daerah yang mulai menggunakan biogas untuk kepentingan energi sehari-hari. Misalnya saja untuk memasak, karena gas yang dihasilkan mudah terbakar sehingga sangat cocok digunakan untuk memasak. Energi angin. Angin termasuk sumber energi alternatif yang dapat diperbarui. Keuntungan energi angin adalah murah, aman, bersih, bebas bahan bakar dan polusi. Pemanfaatan energi angin sebagai sumber energi alternatif antara lain
Angin biasa dimanfaatkan untuk pelayaran. Angin dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin angin. Pada pembangkit listrik, angin membantu proses penyerbukan. Contohnya seperti padi, jagung, dan mangga. Manfaat energi alternatif yaitu memanfaatkan energi pasang, gravitasi bulan, dan matahari menyebabkan permukaan air laut pasang. Ketika terjadi pasang naik, air ditahan dalam bendungan di dekat muara atau teik, dan ketika terjadi pasang turun, aliran air akan menggerakkan turbin. Sekian untuk pembelajaran hari ini ya. Terima kasih telah menonton. Saksikan di episode-episode selanjutnya.